Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Diana Rahma Putri dengan NPM 7119013. Di sini saya merupakan mahasiswi dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Saya di sini akan menceritakan tentang kisah perjuangan Bilal bin Rabah. Namanya adalah Bilal bin Rabah, merupakan muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kisah menarik tentang perjuangan mempertahankan akidah. Bilal lahir di daerah Basrah, tepatnya 43 tahun yang lalu sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hammamah yang merupakan seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Makkah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdudar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Ketika Mekah diterangi cahaya agama baru yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengumandangkan seruan kalimat tauhid pertama kali, Bilal adalah termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam. Orang-orang yang lain memeluk Islam yaitu seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Huwailid, Abu Bakar Asy-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya, Umayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, kekejaman, dan penganiayaan yang mendera di tubuhnya. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib masih memiliki keluarga kecuali Bilal. Bilal adalah orang yang sangat tertindas saat itu oleh orang-orang kafir Quraisy yang berhati sangat kejam dan tidak memiliki rasa kasih sayang. Seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf. Selama Bilal disiksa, dia selalu menyebutkan kata Ahad, Ahad yang artinya Tuhan yang Maha Esa. Mereka memaksa Bilal agar memuji Latta dan Uzza, tapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya, ikutilah yang kami katakan, ujarnya. Apabila lelah dan bosan menyiksa Bilal, Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar, lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang tak berbudi dan anak-anak yang menariknya di jalanan dan menyeretnya di sepanjang Abtah Mekah. Suatu ketika, Abu Bakar Asy-Siddiq mendatangi Umayyah dengan mengajukan penawaran untuk membeli Bilal darinya. Umayyah pun menaikkan harga yang begitu tinggi, dan akhirnya Abu Bakar Asy-Siddiq pun menyetujuinya untuk membelinya, walaupun harus mengeluarkan 9 ukiah emas. Akhirnya berhasillah Abu Bakar Asy-Siddiq membeli dan memerdekakan Bilal dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga pemimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah termasuk Bilal radhiyallahu anhu. Tibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amir bin Kit. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang kaum Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini, ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sekaligus kekasihnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan, maka Bilallah yang ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan atau sebagai muadzin dalam sejarah Islam. Bilal menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah memenuhi janjinya dan menolong tentaranya. Ia juga melihat langsung tewasnya Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Tersungkur berkalang di tanah, tembus pedang kaum muslimin dan darahnya mengalir deras. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, beliau berjalan di depan pasukan hijaunya bersama sang pengumandang panggilan langit, yaitu Bilal radhiyallahu anhu. Bilal menjadi muadzin tetap selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Selama itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai suara yang saat disiksa dengan siksaan yang begitu amat berat di masa lalu. Ia melantunkan kata Ahad, Ahad yang berarti Tuhan yang Maha Esa. Sesaat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhir, waktu sholat tiba. Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan. Sementara jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Saat Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yaitu aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan nangis. Sejak kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang lainnya. Karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar yang menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin agar diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi, karena tidak sanggup untuk melakukannya. Selain itu juga, Bilal juga meminta izin kepada Abu Bakar untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Awalnya, Abu Bakar merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Bilal, sekaligus mengizinkan keluar dari kota Madinah. Namun Bilal mendesaknya seraya berkata, jika dulu engkau membeliku untuk kepentingan dirimu sendiri, maka engkau berhak menahanku. Tetapi jika engkau memerdekakanku karena Allah, maka biarkanlah aku bebas menuju kepadanya. Abu Bakar pun menjawab, demi Allah, aku benar-benar membelimu untuk Allah dan aku memerdekakanmu juga karena Allah. Bilal menyahut, kalau begitu, aku tidak akan pernah mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Abu Bakar menjawab, baiklah, aku mengabulkannya. Dan Bilal pun pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar. Ia tinggal di daerah Daraya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus. Bilal benar-benar tidak mau mengumandangkan azan hingga kedatangan Umar ibnu Khattab ke wilayah Syam yang kembali bertemu dengan Bilal radhiyallahu anhu setelah terpisah cukup lama. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, sejumlah sahabat mendesak Bilal agar mau mengumandangkan azan di hadapan Al-Faruq Umar ibnu Khattab. Ketika suara Bilal yang nyaring itu kembali terdengar mengumandangkan azan, Umar tidak sanggup menahan tangisnya, maka ia pun menangis terseduh-seduh, yang kemudian diikuti oleh seluruh sahabat yang hadir hingga janggut mereka basah dengan air mata. Suara Bilal membangkitkan segenap kerinduan mereka kepada masa-masa kehidupan yang dilewati di Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sekarang, bila disebut dengan pengumandang seruan langit yang tetap tinggal di Damaskus hingga wafat. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.